Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Berikan pujianmu bagi Tuhan. Selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada. Sekali lagi katakan, ya Tuhan, ini hidup kami. Ya Tuhanku, ya Bapakku, haleluya. Aku hendak bernyanyi bagimu, memberikan pujianku di hadirat-Mu Tuhan. Selama ku hidup, oh, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian bagimu Tuhan, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu Yesuslah. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Kau katakan, biar manis kau dengar. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biar menjadi penyembahan kami Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Biar hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Pujian penyembahan kami telah naik di hadirat Tuhan. Biar itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan pengajaran yang daripada-Mu, yaitu lewat kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu. Minta hikmat, pengertian, dan pengurapan baru atas hamba-Mu. Biar apa yang hamba sampaikan yang keluar dari bibir mulut lidah hamba-Mu, itu yang keluar dari hati Tuhan.
Tuhan. Dan kami semua yang menyampaikan maupun yang mendengar, biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu, kami aman di dalam hadirat Tuhan. Jika ada kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mencoba-coba mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami sehati kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu berkuasa di tempat ini. Ada malaikat-Mu terus berpasukan memagari, membentengi tempat ini. Kuduskan setiap kami sehingga kami layak untuk menerima berkat-Mu pada pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Mari berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap untuk menerima berkat-Mu. Haleluya. Mari sama-sama dengan iman katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar? Iya, puji Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema belas kasihan Tuhan. Kita akan buka di dalam Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Kita akan membaca secara bersama-sama. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Mari kita baca bersama-sama 3 ayat ini. 1, 2, 3. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hari ini belajar tentang belas kasihan Tuhan. Kita ada sampai saat ini, kita Bapak Ibu sekalian, kita boleh masih beribadah, kita masih bisa menikmati banyak hal dalam hidup kita. Semuanya karena kebaikan Tuhan, amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Kata belas kasihan di dalam Alkitab muncul lebih dari 250 kali. Kata belas kasihan itu. Belas kasihan menunjukkan rasa simpati dan mengasihani. Dirasa simpati terhadap seseorang, kemudian mengasihani dia, itulah perasaan belas kasihan. Dan kita lihat di sini bahwa Yesus itu meneladani semua sifat yang ada pada Bapa, yaitu dia hidup dengan penuh belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam cerita, dalam bacaan ini, saudara, ada seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapannya, ia memohon kepada Yesus. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Jadi ada seorang kusta yang datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri, dengan dia berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, "Kalau engkau mau." Artinya ada satu permohonan. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ada satu kerendahan hati, ada satu permohonan yang sangat, ya, kalau engkau mau, engkau bisa. Kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Kata orang yang kena kusta ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini bahwa orang kusta itu orang yang biasa dia diasingkan. Ya, biasa penyakit kusta adalah penyakit yang menular, bisa lewat udara atau dahak, saudara. Dan penyakit kusta itu termasuk penyakit yang kronis, yang dapat bertahan bertahun-tahun, bahkan bisa seumur hidup. Itu penyakit kusta. Sehingga orang yang penyakit kusta karena infeksi dari bakteri, dia bisa menyerang kulit, bisa menyerang saraf, bahkan sampai ke saluran pernafasan. Makanya biasa orang ini karena memang penyakit ini termasuk penyakit menular,
biasanya orang yang sakit kusta dia akan diasingkan atau disingkirkan, dipisahkan dari warga atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah Bapak Ibu, kita akan lihat di sini, tetapi Tuhan itu dia mengulurkan tangan dan menjamah dia. Ya, Tuhan, apakah Tuhan tidak tahu bahwa ini penyakit kusta? Apakah Yesus nggak tahu bahwa penyakit kusta adalah menular? Saya percaya Tuhan sangat tahu. Tapi dia dengan berani dia mengulurkan tangannya. Dia menjamah orang itu. Inilah dimana kita rasa dan kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Coba dibuka dalam Yohanes pasal yang ke-11. Ayat 33 sampai 35. Ya, Yohanes pasal yang ke-11 ayat 33 sampai ayat yang ke-35. Di sini pun Yesus tergerak karena belas kasihan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya, ia sangat terharu. Ya, hati Yesus sangat terharu. Ayat berikut, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. 35, maka menangislah Yesus. Saudara, Yesus itu memiliki hati yang lembut. Dia melihat orang bersedih, dia tahu mereka sedang menangisi Lazarus. Dan apa yang terjadi pada saat dia melihat hal itu, dia katakan, maka menangislah Yesus. Ada sesuatu yang menjamah hatinya. Ya, di ayat tadi, ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-33 tadi, kita lihat di situ. Ketika Yesus melihat Maria menangis, ada sesuatu yang tergerak dalam hatinya. Maka dikatakan menangis juga. Yesus bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Maskulah hatinya. Dia merasakan sesuatu bahwa kalau orang, oh ini orang lagi bersedih, dia timbul belas kasihan. Dia timbul rasa simpati. Ini yang Tuhan rasakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus bisa merasakan pada saat Maria sedang bersedih. Apakah Yesus tidak bisa merasakan apa yang saudara dan saya rasakan? Saya percaya Tuhan bisa merasakannya. Dia bisa merasakan di mana umatnya sedang bersedih, di mana umatnya sedang membutuhkan Tuhan, di mana pada saat engkau menjerit memanggil Tuhan, engkau membutuhkan pertolongan, engkau membutuhkan mujizat. Saya percaya bahwa Tuhan tahu apa yang saudara dan saya butuhkan. Karena Allah sangat mengerti hati kita, Allah sangat mengenal kita lebih dari siapapun, amin. Allah sangat mengenal kita, dia tahu. Dan dia ikut merasakan kesedihan orang. Dia tahu, dikatakan maka maskulah hatinya. Dan dikatakan dia ikut menangis. Artinya dia ikut merasakan kesedihan dari Maria. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus bergerak melakukan sesuatu dengan dasar belas kasihan. Belas kasihan yang ada di dalam kehidupannya. Tuhan mengulurkan tangannya kepada orang yang kusta. Kenapa? Karena timbul rasa belas kasihan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin orang kusta ini udah berpikir sudah tidak ada harapan lagi. Dia mau berharap kepada siapa? Dia mau berobat, mungkin sudah tidak punya biaya. Bahkan dia disingkirkan, dijauhkan dari orang-orang. Artinya bahwa secara kehidupan sudah tidak ada harapan untuk dia disembuhkan. Tuhan tahu rasa putus asa yang ada pada orang yang sakit kusta ini. Disitulah Tuhan timbul, dikatakan timbul rasa belas kasihan yang ada pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini bahwa ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama. Belas kasihan Yesus terhadap orang yang kusta ini, saudara. Belas kasihan yang menggerakkan. Jadi belas kasihan yang menggerakkan.
Kita lihat di ayat yang ke-41a, dia katakan maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi di sini belas kasihan yang menggerakkan untuk bisa melakukan sesuatu. Saat ada rasa belas kasihan, dia bergerak. Ada orang yang melihat orang susah, cuman berkata kasihan ya. Kasihan ya dia. Tapi kasihan tidak ada satu gerakan. Nah yang Yesus lakukan adalah dia bergerak karena rasa belas kasihan. Jadi kalau saudara ada rasa belas kasihan, jangan kita cuma tinggal diam. Belas kasihan yang dari dalam ini saudara, belas kasihan yang Tuhan miliki dari hati, itu adalah belas kasihan yang menggerakkan dia. Sehingga dia tidak tinggal diam. Tetapi dia bergerak melakukan sesuatu, ada actionnya. Ini belas kasihan yang dari Tuhan itu ada actionnya. Iman harus ada perbuatan. Karena kalau iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman, kita berkata aku percaya, saudara harus belajar untuk bertindak. Kalau engkau rasa ada belas kasihan, saudara harus melakukan sesuatu. Buat apa yang saudara rasa belas kasihan itu? Seperti yang Yesus lakukan. Dia ada belas kasihan kepada orang kusta itu. Dia tidak tinggal diam. Padahal dia tahu bahwa kusta itu adalah penyakit yang menular. Tapi dia tidak takut melakukan hal itu. Saking rasa belas kasihan yang ada pada dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar untuk kita bisa menolong orang lain tanpa pamrih. Ada orang yang menolong dengan ada embel-embelnya, ya, tuh melakukan sesuatu dengan ada niat sesuatu, tapi Tuhan dengan begitu tulus dia melakukan tanpa pamrih. Bahkan sudah itu dia berkata, jangan cerita ya sama orang. Saudara, Tuhan seringkali berkata pada saat melakukan sesuatu, dia bilang gak usah cerita kamu sama orang. Artinya bahwa dia berusaha bahwa apa yang dilakukan benar-benar karena rasa kasihnya, rasa belas kasihan yang ada pada dia. Mari kita belajar untuk kita bisa menolong tanpa pamrih. Ini waktu di mana situasi Natal bulan Desember ini adalah bulan yang penuh, kalau orang katakan orang penuh dengan anugerah. Bulan yang penuh dengan rahmat Tuhan. Ya, saudara, apa yang bisa kau lakukan buat orang lain, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita memiliki roh belas kasihan itu di dalam hati kita, sehingga kita berusaha untuk bisa melakukan sesuatu juga buat orang lain. Mungkin orang lain sedang menjerit untuk minta pertolongan dari Tuhan, biarlah saudara dan saya bisa dipakai Tuhan untuk bisa menjawab pergumulan orang yang mungkin juga sedang menjerit, membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bisa pakai saudara dan saya untuk juga dipakai Tuhan untuk bisa menjawab doa orang. Amin. Betul saudara. Tuhan bisa pakai kita untuk bisa menjawab jeritan orang, untuk kita bisa menolong orang lain. Mungkin mereka sedang membutuhkan pertolongan, mereka sedang menjerit, membutuhkan lawatan Tuhan, untuk membutuhkan rangkulan Tuhan. Saudara bisa hadir untuk menolong mereka. Milikilah hati yang penuh dengan belas kasihan. Biarlah ada satu roh Tuhan yang dalam diri kita. Miliki roh yang unggul. Miliki roh yang unggul, roh yang menonjol. Jangan saudara menjadi orang Kristen yang rata-rata. Yang penting saya ke gereja, yang penting saya begini, bukan begitu. Saudara jangan hanya berpikir bahwa yang penting aku tercatat di satu gereja. Bukan seperti itu, tapi milikilah roh yang unggul, roh yang menonjol di dalam Tuhan. Dan saya percaya pada saat rohmu unggul, rohmu menonjol, engkau lebih dari rata-rata. Saya percaya hati Tuhan saudara akan merasakannya. Rasa belas kasihan itu akan ada di dalam hatimu saat engkau melihat orang susah di sekitarmu. Saat engkau melihat dan mendengar ada orang yang sedang menjerit,
mereka sedang membutuhkan pertolongan. Saudara, engkau akan tergerak oleh karena belas kasihan yang dari Tuhan. Miliki di dalam hatimu. Jangan keraskan hatimu. Engkau melihat sesuatu, engkau hanya berdiam diri. Engkau bisa berkata, kasihan ya dia, tapi gak lakukan sesuatu. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang demikian. Dia ada rasa belas kasihan, tetapi dia melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya, kita adalah gambaran Allah. Amin. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita juga ikut merasakan apa yang Tuhan rasakan, serupa dan segambar. Serupa. Jadi kalau saudara tanya serupa gimana, segambar, ya demikianlah Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Serupa dan segambar. Ada sesuatu yang beda dalam kehidupan kita. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jangan kerajinanmu kendor. Siapa yang sudah mulai kendor akhir-akhir ini untuk Tuhan? Siapa yang sudah mulai rohnya gak menyala-nyala lagi? Biasanya dimulai dari kendor tadi saudara. Kenapa? Karena rohnya sudah mulai redup. Ya, gak menyala-nyala lagi buat Tuhan. Akhirnya mulai malas. Malas untuk berdoa, malas untuk baca firman, malas untuk melayani, malas untuk 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena roh kita tidak menyala lagi buat Tuhan. Akhirnya kemalasan demi kemalasan turun dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kalau saudara rohmu gak menyala-nyala buat Tuhan, kita tidak akan mengalami kepekaan dengan Tuhan. Kita akan melihat orang-orang di sekitar kita cuma biasa saja. Kita tidak tergerak oleh belas kasihan yang Tuhan rasakan. Tapi kalau rohmu dekat dengan Tuhan, engkau serupa dan segambar dengan Tuhan. Saudara merasakan ada sesuatu yang beda dalam hidupmu. Ada rohnya Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kita. Kita akan ada rasa belas kasihan itu. Dan kita hanya rindu. Apa yang bisa aku lakukan? Sebelum habis tahun ini, apa yang saudara rindu engkau lakukan buat Tuhan? Saya percaya bahwa Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam kehidupan saudara dan saya. Pertanyaannya, apa yang sudah saudara lakukan? Bahkan sebelum habis tahun ini, apa yang saudara mau bawa buat Tuhan? Adakah rasa belas kasihan Tuhan itu di hatimu? Adakah rasa belas kasihan dari Tuhan itu menguasai hidup? Sehingga engkau melihat sesuatu, engkau rasa iba. Engkau melihat sesuatu, engkau rasa ada belas kasihan dan ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah belas kasihan itu menggerakkan. Jadi tidak tinggal diam. Bagian yang kedua adalah belas kasihan yang menyentuh orang lain. Belas kasihan yang menyentuh orang lain. Ayat 41 bagian B. Setelah dikatakan maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu dikatakan begini, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Jadi pada saat tadinya belas kasihan dia tergerak, kemudian dia enggak hanya tergerak saja saudara, tapi dia mengulurkan tangannya. Dia menyentuh orang itu, belas kasihan yang menyentuh. Belas kasihan yang menyentuh orang lain. Belas kasihan yang kita bisa memeluk orang lain. Belas kasihan yang bisa kita salurkan kepada orang lain. Mengulurkan tangan, menjamah orang itu, kita turun, menolong. Jadi enggak tinggal diam gini, oh dia butuh ya, tapi dia turun. Tuhan Yesus, firman berkata, Tuhan Yesus datang, dia ulurkan tangannya kepada orang itu. Dan seketika itu dia sembuh. Mengulurkan tangannya. Belas kasihan yang menyentuh orang.
Ada begitu banyak orang yang sedang membutuhkan sentuhan kita dengan kasih yang dari Tuhan. Biarlah kasih Tuhan itu memenuhi kehidupan kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan, apa yang kau saudara di saat-saat Natal ini, situasi ini apa yang mau kau lakukan? Saudara, mungkin ini sangat beda dengan tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun-tahun yang lalu suasana Natal mungkin begitu meriah. Mungkin orang sedang mempersiapkan ini dan itu. Sementara dengan situasi sekarang kita berkumpul saja kita dilarang. Orang mau merayakan perayaan Natal dengan berkumpul kita dilarang. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita kembali kepada Alkitab. Bahwa orang datang kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu. Apa yang kau lakukan untuk orang lain, lakukan seperti untuk Tuhan. Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya, amin. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapa aku ini Tuhan? Kita orang yang berdosa, kita ditebus oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari dalam situasi yang baik lakukan sesuatu. Saudara mengulurkan tangan buat orang lain. Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menebus dosa saudara dan saya. Tolong buka Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yesus datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 berkata begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara perhatikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu saudara menyatu dalam hidup kita. Firman itu tinggal bersama-sama dengan kita. Firman itu diam bersama-sama dengan kita. Di mana firman itu diam, di mana firman itu berada, di mana firman itu hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya kalau firman itu diam dalam kehidupan kita, kita akan merasakan apa yang Tuhan rasakan. Kita akan merasakan ada kasih belas kasihan yang Tuhan rasakan, saudara. Tuhan datang ke muka bumi untuk menyelamatkan saudara dan saya karena belas kasihan. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Tuhan. Kalau saudara dan saya mengikut Tuhan, gak ada kasih lagi dalam hidup kita. Terus apa yang kita mau praktekkan dalam hidup kita? Yesus datang ke muka bumi ini karena kasihnya. Mari milikin kasih itu dan terus salurkan. Saudara turun melakukan sesuatu. Tadi dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 tadi dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Dia diam, dia tinggal, dia bersama dengan saudara dan saya. Tuhan itu diam dalam hidup kita. Tuhan itu tinggal dalam hidup kita. Tuhan itu bersama dalam hidup kita. Sebagai orang percaya saudara dan saya, Tuhan ada di dalam hidupmu. Dia rindu untuk bergerak lewat saudara dan saya. Tuhan rindu untuk melakukan sesuatu kepada dunia ini lewat saudara dan saya. Tuhan tidak mau tinggal diam, karena kasihnya adalah kasih yang menyentuh. Karena kasihnya adalah kasih yang bergerak. Itulah kasih Tuhan. Dia tidak tinggal diam, kasih Tuhan. Dia tergerak. Dia menyentuh, dia melakukan sesuatu buat orang lain. Itulah kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah Tuhan terus bergerak. Tuhan yang dalam hidupmu itu, saudara, dia terus menggerakkan hidupmu untuk engkau tidak bisa tinggal diam. Untuk engkau mau melakukan sesuatu, untuk engkau mau melayani lebih dan lebih dan lebih lagi.
Kalau engkau lagi bingung, aku harus buat apa Tuhan? Bilang, Tuhan, apa yang bisa aku lakukan? Lakukan. Saya percaya sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan, amin. Lakukan saja kebaikan. Saudara, kita akan lihat di sini bagian yang ketiga, saudara, bahwa belas kasihan yang mendatangkan kuasa Allah. Ya, belas kasihan yang mendatangkan kuasa Allah. Pada saat engkau bergerak ada rasa belas kasihan, engkau melakukan sesuatu, engkau menjamah orang, engkau berbuat sesuatu buat orang lain, kuasa Tuhan akan dicurahkan di situ. Amin. Kuasa Tuhan akan dicurahkan, akan terjadi mujizat. Tapi Tuhan tunggu untuk saudara dan saya, kita mau bergerak. Amin. Jangan tinggal diam. Siapa yang mau bergerak? Baru satu orang yang saya dengar. Bergeraklah buat Tuhan. Jangan engkau tinggal diam. Ini hari-hari terakhir di mana kedatangan Tuhan semakin dekat. Gereja Tuhan tidak bisa tinggal diam. Gereja Tuhan tidak bisa kita tertidur. Tapi kita harus bergerak karena belas kasihan. Kenapa? Karena belas kasihan itu mendatangkan mujizat. Ayat yang ke-42 dikatakan, dari ayat yang ke-41 bagian terakhir, Tuhan berkata begini, aku mau, jadilah engkau tahir. Tuhan berkata, aku mau melakukannya. Aku mau. Perkataan aku mau ini ada satu komitmen, ada satu gerakan. Ada orang yang ditanya, saudara mau? Kadang-kadang cuma matanya begitu. Kenapa? Tidak respon, saudara. Tapi Tuhan, waktu orang ini tanya, Tuhan kalau engkau mau, Tuhan jawab, saudara. Ada banyak orang yang suka ditanya, kamu mau enggak? Yang suka gitu, jawab pakai mata gitu, atau mulut. Tapi Tuhan menjawab. Waktu orang Kusa ini bertanya, Tuhan kalau engkau mau, Tuhan menjawab, aku mau. Aku mau, jadilah engkau tahir. Tuhan mau. Ayat yang ke-42 dikatakan, seketika itu juga lenyaplah penyakit orang kusta itu dan dia menjadi tahir, saudara. Dikatakan seketika itu juga lenyaplah penyakit orang kusta itu. Penyakit orang itu langsung lenyap karena jamahan Tuhan. Saya percaya mujizat Allah masih terjadi sampai saat ini. Amin. Yang percaya mujizat Tuhan berkata amin. Saudara percaya mujizat masih bisa terjadi? Mujizat masih bisa terjadi jika kuasa Allah dicurahkan dalam kehidupan kita. Makanya berkata Tuhan, ini aku, jadilah engkau seperti orang kusta. Berkata Tuhan, kalau engkau mau Tuhan, engkau bisa menolong aku. Kalau engkau mau Tuhan, engkau bisa menyembuhkan aku. Kalau engkau mau Tuhan, engkau bisa memulihkan hidupku, memulihkan keluargaku. Pada saat engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan akan berkata dengan belas kasihnya, aku mau anakku. Tangannya selalu terbuka buat saudara dan saya. Dia siap untuk menolong kita. Dia siap mengulurkan tangannya bagi kita. Belas kasihan yang mendatangkan kuasa Allah. Rasa belas kasihan Tuhan, dia melakukannya, dia menjamah orang itu. Dan seketika itu juga tahirlah orang itu. Dia menjadi sembuh. Saya percaya bahwa saat dia disembuhkan, saudara, nama Tuhan dipermuliakan, dia akan bersaksi, selama ini loh kesaksiannya, selama ini aku seperti apa engkau melihat sendiri, tapi karena aku dijamah yang namanya Yesus, maka aku menjadi sembuh dan aku menjadi tahir. Nama Tuhanlah yang akan dipermuliakan, amin. Saudara, saya dan saudara kita adalah alat-alat Tuhan. Jangan engkau takut melakukan sesuatu. Lakukan buat orang. Apa yang bisa kau lakukan, lakukan pada saat ini. Lakukan itu.
Seperti untuk Tuhan, firman Tuhan berkata. Kenapa? Pada saat kau melakukannya, Tuhan sendiri yang akan memberkati. Tuhan sendiri akan mencurahkan kuasanya. Dan Tuhan sendiri akan melakukan mujizatnya. Mana tahu memang Tuhan lagi mau pakai saudara dan saya untuk menyatakan kemuliaannya. Tapi kalau saudara tidak melakukannya, saudara tidak mau bergerak, mujizat itu tidak terjadi dalam hidup. Kalau orang lain ditolong, pasti saya juga ditolong. Tapi persoalannya Tuhan mau kita, bukan hanya kita yang ditolong, orang-orang lain juga ditolong lewat kehidupan kita. Seketika, saudara perhatikan, seketika saat dijamah oleh Tuhan, mujizat itu terjadi. Makanya setiap saat hadirkan hadirat Allah. Kehadiran Tuhan, saudara, itulah lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Saat engkau beribadah menyembah Tuhan sungguh-sungguh, supaya engkau merasakan hadirat Tuhan, engkau merasakan jamahan Tuhan. Apa yang terlalu sulit bagi Tuhan? Orang kusta, orang mati saja Tuhan bisa bangkitkan. Persoalan apa yang terlalu berat dalam hidup saudara? Tuhan mampu melakukannya. Amin. Tuhan mampu melakukannya. Seketika lenyaplah penyakitnya. Seketika, saudara bisa membayangkan orang yang sakit sudah ada karu-karuan itu modelnya, tiba-tiba dijamah oleh Tuhan langsung ada satu kuasa yang mengalir. Wah, saya percaya orang itu akan bersorak memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa dan hadirat Allah itu bisa mendatangkan mujizat Tuhan. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Mujizat itu bisa terjadi. Kuasa Allah bisa dicurahkan dalam hidup kita. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Mari kita baca bersama-sama dengan suara nyaring. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua, tidak ada di situ siapa atau disebut hamba Tuhan, pendeta, penginjil, nggak ada. Tapi dikatakan semua berarti masuk saudara nggak? Coba saudara berkata, saya orang pilihan Tuhan. Saya diberi kuasa oleh Tuhan. Katakan itu dengan iman, saya diberi kuasa oleh Tuhan. Karena kalau saudara yakin bahwa dirimu engkau diberi kuasa oleh Tuhan, baru engkau berani bertindak. Ada banyak orang takut melakukan sesuatu karena dia tidak yakin ada kuasa dalam hidupnya. Saudara pikir saudara yang bisa menyembuhkan orang, bukan. Yang menyembuhkan adalah Tuhan. Dengan rasa belas kasihnya Tuhan, Tuhan pakai saudara dan saya. Kita hanya alatnya, tapi Tuhan sendiri yang melakukannya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Jadi saudara dan saya, kita yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, ada kuasa yang Tuhan berikan. Kau berdoa menumpang tangan buat orang sakit akan sembuh. Makanya saudara berkata-kata dengan iman, kata-katamu itu penuh dengan kuasa. Jangan bicara yang salah. Kalau engkau berkata setan pergi, maka setan akan pergi. Amin. Karena dalam kata-katamu ada kuasa. Karena saudara nggak melihat, seringkali kita kurang percaya. Saudara cuma rasa kok saya merinding ya. Rasa ada sesuatu yang nggak enak. Ada kuasa gelap, kita bisa rasa, merinding saudara. Tapi kalau Tuhan hadir, saudara nggak rasa. Tuhan hadir itu perlu dengan iman. Saudara harus yakin dan percaya Tuhan berikan kuasa dalam kehidupan kita. Sehingga kata-katamu penuh dengan kuasa. Kita melayani Tuhan karena kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak pandang bulu. Firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu lakukan untuk orang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku, kata Tuhan. Lakukan untuk orang yang paling hina, artinya orang yang tidak bisa membalas kepada saudara. Lakukan sesuatu.
Ini waktunya saudara. Menabur, saudara bisa nabur-nabur. Ya, lakukan sesuatu untuk orang yang paling hina. Orang yang gak bisa membalas saudara. Itu kita melakukannya untuk Tuhan. Menolong orang lain sama dengan memiutangi Tuhan. Kita lihat dalam Amsal 19 ayat yang ke-17. Amsal 19 ayat yang ke-17. Mari kita baca 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi saudara tahu kalau saudara lakukan sesuatu, jangan saudara berpikir nanti orang itu akan membalas saya. Saudara kekasih dalam Tuhan, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Perhatikan, orang yang lemah. Artinya orang itu tidak akan pernah bisa membalas apa yang saudara lakukan. Sama dengan saudara memiutangi Tuhan. Siapa yang akan membalas kalau engkau memiutangi Tuhan? Tuhan sendiri akan membalas perbuatan saudara, amin. Tuhan sendiri yang akan memulihkan, memberkati saudara. Nggak usah hitung-hitung kalau dengan Tuhan. Apa yang kau lakukan untuk orang paling hina, kau lakukan buat Tuhan, amin. Pada saat kau lakukan buat Tuhan, engkau melakukannya itu, engkau memiutangi Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan sendiri yang akan membalasnya. Saudara, kalau Tuhan yang membalas, apakah kalau engkau sama dengan mentabur tuai, apakah kalau engkau menanam satu biji durian, apakah satu biji durian saudara akan terima? Tidak. Tuhan membalas berlipat kali ganda. Amin. Berlipat kali ganda Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita akan akhiri firman Tuhan, kita buka di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini kuncinya saudara. Ini kuncinya. Bahwa apapun yang kau lakukan, dikatakan lakukan seperti untuk Tuhan. Kalau engkau melakukan untuk Tuhan, apakah engkau akan bersungut-sungut? Kalau engkau melakukan untuk Tuhan, apakah engkau akan hitung-hitungan melakukannya? Sementara Tuhan sudah memberikan hidupnya sepenuhnya buat kita. Amin. Lakukan dengan segenap hati. Bagaimana bisa dengan segenap hati? Saudara percaya bahwa hatimu yang sudah dipenuhi dengan rohnya Tuhan, engkau akan bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Kalau perlu engkau nggak perlu diminta, engkau menyalurkan sesuatu itu buat orang lain. Saudara, kenapa? Karena engkau lakukan seperti buat Tuhan. Kalau engkau lakukan untuk Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Apa yang nggak pernah saudara pikir, Tuhan bisa lakukan. Jangan bilang aku aja susah Tuhan. Janda di Sarfat, dia melakukan terlebih dahulu buat Tuhan. Dan sesudah itu dia ditolong. Sudah kasih dalam Tuhan. Inilah belas kasihan Tuhan. Tuhan menyerahkan hidupnya sendiri buat saudara dan saya. Apa yang bisa kita lakukan? Biarlah hati kita dipenuhi dengan belas kasihan. Biarlah hati kita dipenuhi dengan kasih Bapa. Biarlah hati kita ada rohnya Tuhan yang terus mau bergerak dan bergerak dan bergerak. Tuhan mau bergerak, tapi kalau saudara nggak mau, Tuhan bisa bikin apa? Tapi Tuhan mau, pada saat Tuhan mau, saudara mau melangkah. Saudara dipakai tanganmu menjadi tangannya Tuhan. Dipakai kakimu menjadi kakinya Tuhan. Untuk bisa melangkah melakukan sesuatu. Saya percaya saat engkau melangkah, mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Pelayananmu akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya percaya kasih Tuhan ada di tempat ini. Biar hati saudara dan saya dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian kasih dari surga memenuhi tempat ini. Renungkan firman Tuhan pada saat ini. Percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Rohnya sedang mau terus bergerak lewat kehidupan kita. Buka hatimu.
Biar engkau ada rasa belas kasihan Tuhan dalam hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Syukuri firman Tuhan. Dia Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Roh Kudus. Glory bagimu Tuhan. Rasakan kasih Tuhan mengalir di hidupmu. Dan kasih itu akan menggerakkan engkau. Dan saat kau bergerak, mujizat itu akan terjadi. Karena ada langkah yang kau lakukan. Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Terus angkat hatimu buat Tuhan. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, katakan, mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan sekali lagi, kasih dari surga. Buka hatimu seluas-luasnya bagi Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Haleluya Jesus. Kasih dari Yesus. Rasakan kasih Tuhan dalam hidupmu. Oh haleluya, engkau yang sudah mulai tawa, engkau yang sudah mulai kendor di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan akan memulihkan hidupmu. Mari angkat tanganmu tinggi di hadirat Tuhan. Mengalirlah kasih Tuhan. Haleluya. Mengalir kasih dari tempat ini. Oh mengalir, mengalir Tuhan. Mengalir kasih dari haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, buka hatimu seluas-luasnya buat Tuhan. Dimanapun kau berada, percaya saat kasih Tuhan mengalir, saat belas kasihan Tuhan turun dalam hidupmu, apa yang menjadi pergumulanmu, Tuhan akan melangkah melakukan mujizat itu. Jangan engkau batasi Tuhan dengan pikiranmu. Bagaimana cara Tuhan menolong saudara orang kusta itu? Dia dijamah oleh Tuhan. Dia menjadi sembuh dan tahir seketika itu juga. Saudara, mari terus buka hatimu buat Tuhan. Saat hatimu dengan dipenuhi dengan belas kasih Tuhan, saudara akan ada sesuatu yang menggerakkan hidup untuk kau melangkah dalam iman. Mungkin engkau sedang sakit, engkau sedang punya pergumulan yang berat, engkau sedang mengalami persoalan apapun. Bapak Ibu dengar, mujizat itu masih ada, kuasa Tuhan itu masih ada. Imani. Tuhan hanya minta engkau terus buka hatimu buat Tuhan. Mari katakan dengan iman, mengalir
Katakan dengan iman, mengalirlah Tuhan. Penuhi hatiku dengan kasih. Aku akan melihat mujizat itu. Aku akan melihat pertolongan Tuhan. Terus katakan, ini aku Tuhan. Ini aku, terus buka hatimu buat Tuhan terus. Terus kuasa Tuhan menjamahmu. Kuasa Tuhan menjamahmu. Ada pemulihan yang Tuhan lakukan. Engkau dipulihkan, engkau disembuhkan. Terima mujizat Tuhan. Terus lawat umatmu Tuhan, lawat umatmu. Dimanapun kami berada, lawat umatmu Tuhan. Mengalir, memenuhi. Terus mari angkat tangan engkau yang butuh pertolongan Tuhan. Katakan, mengalirlah Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan mengalir, terus mengalir. Terima mujizat Tuhan. Berabasia, belas kasihan Tuhan turun atasmu. Kasih dari yang sakit, angkat tangan kirimu di hadirat Tuhan. Berkata, dalam nama Yesus akan berdoa bagi saudara. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bagi umat Tuhan yang hari ini mereka sakit, mereka menumpangkan tangan atasnya. Dalam nama Yesus kami minta, firman-Mu berkata, oleh luka-luka bilur Yesus segala sakit penyakit disembuhkan. Semua yang tidak Bapakku tanam dicabut sampai ke akar-akarnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus engkau dipulihkan. Engkau yang sedang berdoa untuk pekerjaan, berdoa untuk keluargamu, dalam nama Yesus kuasa Tuhan turun atasmu. Pulihkan umatmu Tuhan, pulihkan gerejamu. Kami percaya oleh belas kasihan Tuhan saat turun terhadap kami, ada mujizat yang terjadi, ada kemuliaan yang dinyatakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Nyatakan itu terus dalam hidup kami Tuhan. Berkati kami semua, berkati firman-Mu. Hari ini menjadi berkat, nama Tuhan semakin dipermuliakan.
Saat pertolongan Tuhan datang, saat mujizat datang, Tuhan kami akan bersorak-sorak dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah namamu Bapa. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah baik. Sekali lagi katakan bersama-Mu besar melimpah dalam hidup kami Tuhan. Dari hari ke hari kami menyaksikan, kami merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Selanjutnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu, kami aman di dalam hadirat Tuhan. Semua rencana yang bukan dari Tuhan, sakit, penyakit, celaka, maut, bahaya, kami tolak, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Darah-Mu berkuasa atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Kami semua percaya, semua jemaat Tuhan dimanapun berada, bahkan yang mengikuti siaran lewat YouTube Tuhan, dalam nama semua diberkati Tuhan. Ada mujizat terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami tutup ibadah kami hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hati buat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan, penyertaan, penghiburan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati keluar masuk-Mu. Apapun yang Kau lakukan, yang dijumpai kedua tangan-Mu, Tuhan membuatnya berhasil. Engkau akan naik menjadi kepala dan bukan ekor. Tidak ada bisa yang menurunkan Engkau. Engkau diberkati, masa depanmu, keluargamu diberkati, anak-anakmu, orang tuamu semua diberkati, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel akan mengikuti kita seumur hidup kita. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semuanya, gerejanya yang mengasihi Dia. Haleluya. Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu.